Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, kita bersyukur bisa bertemu kembali dalam acara Maestro Golden Moment pada hari ini, dan kita akan sebentar membaca firman Tuhan serta merenungkan firman itu. Dan ketika Roh Kudus bekerja pada kita, saya percaya bahwa saudara-saudara dan saya akan diberkati Tuhan untuk bisa memberkati banyak orang melalui firman yang bisa kita dengar. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada saat ini untuk boleh memohon tuntunan, bimbingan, dan kuasa Roh Kudus yang boleh hadir pada kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang kami renungkan pada acara Maestro Golden Moment pada hari ini akan memberkati kami dan kami dimampukan untuk berbuah bagi kerajaan Allah. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan selalu menyertai kami dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini tidak bisa terjadi tanpa bimbingan Roh Kudus. Ketika para nabi, para rasul, para penulis Alkitab pada zaman dulu tidak mengeluarkan firman dari dirinya, tapi Roh Kudus yang mengilhami, betul-betul menuntunnya, sehingga semua firman yang dibaca adalah firman Tuhan, firman yang merupakan kata-kata Tuhan untuk kami. Dan kalau kata-kata ini kami berlakukan dalam hidup kami, kami akan menjadi orang benar, kami akan bahagia, karena kami boleh melakukannya. Dan oleh karena pengilhaman pada zaman dulu oleh tuntunan Roh Kudus, pada hari ini pun kami kalau mau membacanya, kami juga mohon tuntunan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang berbicara lewat suara hamba-hamba Tuhan yang pada hari ini boleh memperdengarkan suara Tuhan, termasuk hambamu pada saat ini, diberkati dengan kuasa yang sama. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan pada hari ini berdasarkan leksionari, ya, yang merupakan bacaan yang diperdengarkan pada hari ini di seluruh gereja-gereja di muka bumi, yaitu dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ini ayat yang terkenal. Ya, setelah Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para murid dalam rangka pengutusannya, maka sekarang Tuhan Yesus menerangkan sebuah pengajaran yang baru, yaitu tentang bagaimana hidup ini harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan itu yang merupakan hal yang primer dalam hidup kita. Karena dengan kita tinggal dalam Tuhan, maka segala perkara itu ada di dalam jalan Tuhan yang benar semuanya. Mari kita membacanya, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku.
Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sobat Maestro, kasih Tuhan, para senior-seniorita, siapapun yang pada hari ini boleh mendengarkan atau bersama-sama mengambil bagian dalam Master Golden Moment yang diberkati Tuhan. Kita pada hari ini, saya memberikan tema tinggal di dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus. Ya. Ada banyak yang bisa diberikan tema tentang ini, berbuah banyak, ada yang menjadi pokok anggur yang benar, dan kita rantingnya, dan sebagainya. Macam-macam lah. Nah, kalau Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, kepada para murid waktu itu, maka sebetulnya para murid pada waktu itu ya, itu sangat mengenal pohon anggur. Di daerah Timur Tengah sana, pohon anggur itu ya, pohon yang utama lah. Sebuah tanaman yang sehari-hari bisa dijumpai di mana-mana pada masa itu. Beda dengan di Indonesia. Kita sulit menjumpai pohon ini. Kita lebih banyak mungkin di Indonesia pohon kelapa, pisang, pepaya, jambu, ada nangka, ya, dan lain sebagainya. Itu tanaman tropis semuanya. Karena itu, mungkin yang terbayang bagi kita orang Indonesia, pohon anggur ini kalau kita tidak terlalu mengerti, apalagi kita tidak terbiasa melihatnya, mungkin seperti batang pohon yang besar dengan banyak ranting di atas, seperti katakanlah pohon-pohon nangka atau segala macam. Kalau orang tidak mengerti. Ya. Jadi imajinasi ini, saudara-saudara, diperkuat dengan penerjemahan kata-kata aslinya, yaitu apa? Pokok anggur. Pokok itu kan kelihatannya pohon yang gede nih, pokok soalnya. Ya, kalau terjemahan yang sebelumnya, terjemahan Klinkert, ya, Bode dan Klinkert tahun 1863, ya, pakai bahasa Indonesia zaman dulu yang aku pakai akoe, ya gitu. Aku ini pohon anggur yang betuel, gitu kan. Aku ini pohon anggur yang betul. Nah, kalau pakai bahasa ini mungkin kita mengerti belum tentu pohon ini besar. Ya. Bagi orang-orang pada zaman dulu dan termasuk para murid, ya, mereka tahu bahwa bangsa Israel adalah pokok pohon anggur pilihan Allah. Ya, bukan pokok anggur, tapi pohon anggur pilihan Allah. Karena dalam perjanjian lama itu, umat Tuhan pada waktu itu digambarkan sebagai pohon anggur dan kebun anggur. Pohon dan kebun anggur. Ya, misalnya, Yesaya pasal 5 ayat 1 dan seterusnya. Di situ ada kalimat kebun anggur Tuhan adalah rumah Israel. Yeremia pasal 2 ayat 21. Ada kata-kata yang berbunyi demikian. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pohon anggur pilihan. Dalam kitab Yeskiel juga digambarkan Israel, ya, dengan kata-kata begini. Yeskiel 19 ayat 10. Seperti pohon anggur dalam kebun anggur. Israel seperti pohon anggur dalam kebun anggur. Dalam Hosea pasal 10 ayat 1 dan 2 itu dicatat juga Israel adalah pohon anggur. Mazmur 80 ayat 9 itu bunyinya telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Itu menggambarkan semua adalah tentang umat Tuhan. Nah, kalau pakai bahasa itu para murid tidak terkejut. Tapi sekarang mereka agak terkejut. Kenapa? Karena mendengar kalimat yang berbeda. Yaitu apa? Akulah pohon anggur yang benar. Dikatakan begitu. Akulah pohon anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Bayangkan, Yesus mengatakan itu. Padahal dalam imajinasi mereka, berdasarkan kitab perjanjian lama tadi, saya mengatakan bahwa mereka disebut, jadi umat itu disebut adalah pohon anggur atau kebun anggur. Sekarang Yesus sendiri mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Akulah pohon anggur yang benar. Apakah ini dengan kata lain bahwa Israel adalah pohon anggur yang salah? Karena Yesus kan mengatakan akulah pohon anggur. Sementara perjanjian lama umat Tuhan adalah pohon anggur. Ya. Dah, saudara-saudara, saya mau mencoba memberi penjelasan gini. Israel itu, umat Tuhan itu pada waktu itu, ya,
seharusnya adalah pohon anggur. Tetapi pohon anggur ini agak sedikit mbalelo lah. Karena pohon anggur ini yang harusnya dekat dengan Tuhan itu, ya, yang selalu hubungannya sama pokok anggur itu, ya, ranting-ranting itu mereka kemudian tidak melakukan itu. Dengan cara apa? Ya, sebagai pohon anggur dalam tanda petik itu, kemudian dia mendirikan mezbah-mezbah untuk dewa-dewa. Ya, mereka meninggalkan Allah mereka. Itu. Dan sekarang Yesus hadir. Ya. Coba kita baca secara utuh. Akulah pohon anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Atau bisa diterjemahkan begini. Akulah pohon anggur yang benar sebab Bapakkulah pengusahanya. Sebab Bapa pengusahanya. Akulah pohon anggur. Ya. Israel atau umat perjanjian baru itu menyebut dirinya pohon anggur. Tetapi klaim itu tidak benar-benar membuat mereka menjadi pohon anggur yang benar. Mereka mengklaim dirinya benar. Ya, padahal sebetulnya tidak otomatis membuat umat perjanjian pada waktu itu benar. Maka tema pada hari ini saya mau mengembalikan kepada hakikatnya, terutama buat kita ya yang hidup sebagai anak-anak Tuhan dan zaman sekarang, bahwa tinggallah di dalam Yesus. Nah, ini apa artinya? Saya mau memperlihatkan dua hal. Yang pertama apa? Tinggal dalam Yesus artinya melekat pada Yesus atau terus-menerus atau tetap bersatu dengan Yesus, tetap. Jadi tidak ada goyang, tidak ada melepas sendiri, tapi tetap bersatu dengan Yesus. Pohon anggur adalah totalitas dari seluruh ranting-rantingnya. Ya, tidak hanya pokoknya. Pokoknya penting, ya, pohonnya penting, tapi ranting-rantingnya itu bagian dari totalitas tadi semuanya. Ketika ranting-ranting itu menyatu, pilin memilin, jalin menjalin, itulah pokok anggur. Itulah pohon anggur. Tentu saja ada batang yang terus masuk ke dalam tanah, berakar. Namun kita kan tidak mudah bisa dengan mudah mengidentifikasikan ranting-rantingnya. Ya. Jadi ketika Yesus berkata, akulah pohon anggur yang benar, maka ia sedang berbicara tentang seluruh ranting yang menyatu dengan batang anggur. Menunjukkan kesatuan organis antara Tuhan Yesus dan orang-orang percaya yang harus terjadi terus-menerus, tetap tidak bisa lepas dari situ. Itulah gambaran sebuah persekutuan yang sebenarnya. Dalam gambaran tentang pokok anggur ini, Yesus mau mengatakan bahwa tidak ada hal yang otomatis terjadi begitu saja dalam kehidupan orang beriman. Jadi, dengan gambaran pohon anggur ini, itu bukan berarti bahwa orang beriman itu otomatis hidupnya pasti nempel ke Tuhan, tetap bersatu, menyatu dengan Tuhan, tetap berhubungan terus-menerus. Belum tentu. Justru ini mau digambarkan bahwa seringkali banyak orang percaya tidak seperti itu. Makanya Tuhan Yesus dengan sangat keras mengatakan, ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan dalam api, lalu dibakar. Karena ya tidak, ranting-ranting tadi tidak hidup, tidak berbuah apapun juga. Ya. Ini barangkali bisa digambarkan seperti orang percaya yang tidak cukup asal percaya saja, atau orang percaya yang punya garis keturunan, dinasti lah, dinasti agama lah, gitu loh. Orang tuanya orang percaya, anaknya pasti, dengan demikian pasti selamat. Tidak demikian. Atau ini bisa digambarkan orang yang merasa cukup satu kali menerima firman dan menyatakan pertobatan, hidup selanjutnya terserah bagaimana. Atau lebih jauh lagi Yesus mengingatkan bahwa kehidupan yang berbuah itu tidak cukup hanya ala kadarnya. Ya, tidak bisa, harus sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus.
Harus terus-menerus tinggal dalam Yesus. Harus terus-menerus melekat pada Tuhan Yesus. Dan kita melihat, saudara-saudara, gejala-gejala yang ada pada masa sekarang, maka sering kita sebagai orang percaya merasa puas hanya datang ke rumah Tuhan, mendengar firman Tuhan seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada setahun sekali. Bagaimana mungkin firman-Nya bisa tetap tinggal dan menetap dalam diri kita? Atau ada orang yang percaya pada Tuhan merasa puas sudah melakukan diakonia sosial dengan berbuat baik, ya tapi sekali saja. Atau ada orang yang waktu menikah memakai cara Kristen, tapi setelah menikah kemudian hilang dari persekutuan dengan Tuhan, atau tidak lagi tinggal dalam Tuhan. Ada orang yang dulunya waktu belajar agama, ketika mau dibaptis, rajin banget, tapi kemudian setelah dibaptis, lupa pada Tuhan dan barangkali tidak lagi menyatu dengan Tuhan. Nah, itu semua yang saya gambarkan adalah ibarat ranting anggur yang hanya sekali-kali mendapat nutrisi dari pokoknya yang kemungkinan mudah akan mati atau mengering. Dan ranting itu akan dipotong, dibuang, dibakar, karena nggak ada gunanya. Nah, tentu hal ini berbeda dengan orang-orang yang benar-benar tinggal atau melekat pada Kristus, yang selalu menyimpan firman, yang hatinya terpaut pada firman, yang terarah hanya kepada Kristus. Nutrisinya terus mengalir. Orang seperti ini akan menjadi ranting yang berbuah lebat. Dalam hal ini, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang mengalirkan kehidupan pada setiap ranting. Sama seperti sepasang kekasih barangkali saudara-saudara. Kalau di hati mereka tetap terpaut, selalu terbayang wajahnya, dan terngiang suaranya, maka mereka tidak akan mudah dipisahkan, sekalipun godaan menggiurkan ada di depan mata mereka. Sebaliknya, kita dapat menduga kalau hubungan kasih itu tidak cukup melekat, pengkhianatan itu hanya tinggal tunggu waktunya. Terus-menerus berarti setiap hari, setiap saat menuntut kita membuat sebuah keputusan. Apakah kita ikut suara Yesus yang membuat kita tetap tinggal di dalamnya, atau kita memilih melupakan Yesus, meninggalkan Yesus. Kita tidak akan cukup kuat untuk memutus tetap tinggal di dalamnya jika hidup persekutuan kita dengan Kristus cuma asal-asalan saja. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita tinggal terus dalam Allah, dalam Kristus? Banyak aktivis-aktivis gereja, pelayan-pelayan Kristen yang memusatkan diri pada pekerjaan mereka. Padahal sebetulnya pusat perhatiannya hanya kepada Kristus. Seorang pekerja Tuhan, pekerja dalam pelayanan yang tidak memusatkan diri kepada Kristus, cenderung akan merasa terbebani oleh pekerjaannya. Merasa berat. Padahal sama seperti ranting pohon anggur, kita hanya perlu tinggal pada pohon anggur yang benar, yaitu Kristus. Tanggung jawab kita hanyalah tetap melekat pada Kristus, maka dengan sendirinya hidup kita akan berbuah. Bila kita tidak, bila kita sudah menemukan rahasia ini tentang tinggal dalam Kristus atau melekat pada Kristus, maka kita tidak akan lagi merasa terbebani dengan tugas-tugas pelayanan. Sebaliknya justru kita dipenuhi sukacita. Ketika pelayanan kita ditambah, kita merasa damai sejahtera. Kenapa? Tuhan memakai kita menjadi alat-alatnya dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, banyak pelayan-pelayan Allah dengan semangat yang besar, motif yang benar, tapi tanpa memiliki persekutuan yang akrab dengan Allah. Dan mereka akan segera kalah. Mereka tidak akan menang, tidak pernah berbuah. Padahal awalnya pelayanan mereka mungkin kelihatannya berhasil, berbuah di mata manusia, tapi buah yang mereka hasilkan tidak akan bertahan lama. Pada akhirnya mereka akan mengalami kegagalan sebab mencoba menghasilkan buah dengan kekuatannya sendiri. Yang lebih tragis lagi adalah tidak sedikit pelayan-pelayan Tuhan yang keluarganya tidak benar hidupnya gagal. Akibatnya mereka lebih memfokuskan diri pada pelayanan, pada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Salah satu jerat yang menjerumuskan kita sebagai pelayan Kristus adalah mengagungkan keberhasilan sendiri. Ingat ketika Yesus
berhasil mengusir roh jahat, ya. Maka Yesus mengingatkan para murid, ya, hati-hati kalau mengusir roh jahat itu, ya. Jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk pada mereka, tapi bersukacitalah karena nama mereka terdaftar di surga. Seringkali yang membuat seorang pelayan Tuhan atau aktivis Tuhan mengalami kejatuhan bukanlah karena kegagalan, melainkan justru karena keberhasilan. Karena dengan berhasil, maka kita akan sombong. Ketika kita dipuji-puji orang, kesombongan menguasai kita. Di situ awal Tuhan akan menjatuhkan mereka. Ya. Ingatlah selalu bahwa kita ini hanyalah sepotong ranting yang tidak bisa berbuat apa-apa bila terpisah dari Kristus. Di luar Dia kita nggak bisa apa-apa. Sehingga jangan pernah menyombongkan keberhasilan pelayanan kita, apalagi dicatat, ya, dalam secara manusia kita sudah ini itu dan sebagainya. Itu tidak terlalu perlu, karena kita hanya ranting yang tidak bisa bikin apa-apa kalau tanpa Kristus. Biarlah kita sebagai pelayan memberikan segala kemuliaan hanya bagi Allah, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dan yang kedua, saudara-saudara, tinggal dalam Yesus itu artinya mengandalkan relasi yang benar dengan Kristus. Karena hanya satu yang benar di seluruh alam semesta ini, yaitu Yesus atau Allah. Perjalanan hidup kita ini akan menjadi sebuah perjalanan yang benar jika kita mengandalkan relasi yang benar dengan Allah. Abraham Lincoln, salah seorang presiden Amerika Serikat, suatu kali berdebat dengan saingan politiknya yang, ya, katakanlah ndablak gitu. Si pesaing politik ini berusaha keras menunjukkan bahwa argumentasinya paling benar. Sampai pada satu kesempatan, kemudian Abraham Lincoln berkata pada si pesaing politiknya, "Baik, berapa banyak kaki yang dimiliki oleh seekor sapi?" Lalu jawab si pesaing, "Oh, tentu saja 4. Lalu Lincoln menunjukkan, "Anda benar. Nah, namun sekarang seandainya Anda mengatakan ekor sapi itu sebagai kaki sapi, berapa banyak kaki yang sekarang dimiliki oleh sapi itu?" Si pesaing politik itu berkata, "Tentu saja 5. Lalu Lincoln pun berkata, "Nah, Anda keliru. Menyebut ekor sapi sebagai kaki sapi tidak membuatnya benar-benar menjadi kaki." Nah, itulah gambaran kita manusia. Seringkali kita merasa diri kita benar sendiri. Kita merasa paling benar, sampai-sampai ngotot. Padahal kita bisa salah, karena manusia tidak ada yang sempurna. Umat Tuhan mengklaim dirinya paling benar sebagai pokok anggur, pohon anggur, tapi tidak membuat mereka benar di hadapan Tuhan. Benar itu ditentukan dari relasi dengan Sang Kebenaran itu sendiri. Relasi Yesus dengan Sang Bapa begitu akrabnya, sehingga Yesus berkata, "Aku di dalam engkau, dan engkau di dalam aku." Dan ini yang terpenting. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Engkau harus dalam aku, dan aku dalam engkau. Saudara-saudara, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tinggal itu artinya masih tetap di tempatnya, atau diam, atau menetap. Atau saya rumuskan melekat lah. Benar-benar nempel sehingga tidak mudah lepas. Karib sekali, tertanam, terpaku pada, terpaut, seperti barangkali lem sama perangko. Maka kalimat tinggal dalam Kristus dapat diartikan benar-benar melekat pada atau nempel pada Kristus sehingga nggak mudah lepas. Ya, bergaul karib dengan Kristus, tertanam pada Kristus, terpaku pada Kristus, hatinya selalu terpaut pada Kristus. Mengapa kita harus menempel? Mengapa kita harus terpaut pada Kristus? Karena dengan menempel pada pokok anggur yang benar, maka seluruh perjalanan hidup kita dituntun menjadi perjalanan hidup yang benar, bukan yang keliru, apalagi tersesat, sehingga kita berbuah banyak. Jangan sampai tidak berbuah sebagai anak Tuhan, karena dengan tidak berbuah kita akan ditebang, dibuang menjadi kering dan dibakar. Artinya apa? Kita tidak pernah masuk dalam kerajaan surga. Hati-hati, ini penting. Nah, saudara-saudara, saya akan mengakhiri dengan sebuah ilustrasi pendek. Pada suatu hari ada 8 orang yang mengalami hukuman mati. Ya.
7-nya orang Kristen, 1 beragama lain. 7 orang Kristen ini waktu mau mengalami hukuman mati, menyanyikan lagu Amazing Grace waktu menjalani eksekusi. Tapi kita prihatin, orang-orang Kristen yang menjalani hukuman mati itu ternyata adalah orang-orang yang dalam perjalanan hidupnya tersesat, keliru, tidak berbuah, sampai di akhirnya dihukum mati secara negara. Saudara-saudara, ini tidak boleh kita tiru. Kita belajar tidak seperti ini. Kita menjadi orang yang tinggal dalam Kristus, sehingga kita berbuah. Selamat tinggal dalam Yesus dan berbuah banyak. Amin.